سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita hidup di dunia ini mendapat ridha Allah, dicintai Allah. Hadirin, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang lama. Dulu kita tidak ada di dunia ini, kemudian sekarang ada, dan sebentar lagi tidak ada. Dulu kita pernah menemui beberapa orang yang pernah ada di dunia ini, yaitu kakek-kakek kita, datuk-datuk kita. Itu si datuk pulang, kakek pulang, ayang pulang, dulu bersama kita. Tapi sekarang kemana? Sekarang sudah tidak ada lagi di dunia. Kita juga menemui beberapa makhluk yang asalnya tidak ada, kemudian muncul ada di dunia, yaitu anak-anak kita. Dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Yang pertama, yang kedua muncul lagi, yang ketiga muncul lagi, yang ke-10, yang ke-13, katanya juga ada yang sampai 21 orang anak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka coba lihatlah orang yang sebelum kita. Mereka telah ada dulunya, kemudian akhirnya sekarang sudah tidak ada. Lihatlah orang yang di bawah kita, mereka dulunya tidak ada, yang sekarang ini menjadi ada. Artinya apa? Ketika kita ini dulunya nggak ada menjadi ada, maka orang-orang yang sudah ada menjadi tidak ada. Ketika kita sudah melihat orang-orang yang tidak ada menjadi ada, maka kita yang sudah ada akan menjadi tidak ada. Gimana Pak? Memahami dulu ini. Nah, begitulah kehidupan dunia. Ada orang mengistilahkan bila mana datang cucu maka akan hilang kakek. Nah, kalau kita sudah datang, kita sudah punya cucu, maka siap-siap kita akan hilang dari sini. Hadirin, begitu singkat ternyata kehidupan dunia. Udah nggak usah lama-lama, coba kita pikirkan kapan kita ini, itu waktu muda kita ya, waktu anak-anak kita ya. Kelihatannya baru saja tahu saya kita ini sudah mempunyai anak. Dulu kita anak, sekarang sudah punya anak. Begitu cepat sekali. Kalau hitungan kelihatannya ya kayak panjang, 60, 70. Ternyata 60 dan 70 itu sebentar saja, nggak sama. Kita bangun rumah, ya belum jadi. Saya lihat orang yang suka bangun rumah belum jadi rumah. Dibangun aja, kapan nggak jadinya? Nggak tahu, setiap hari bangun. Kalau yang suka bangun rumah terus. Orang yang pengen membangun tokonya setiap hari masih usaha meningkatkan tokonya. Artinya belum selesai, yaitu usaha untuk mengislam, meningkatkan, mengembangkan toko, belum selesai. Orang yang ahli sawah, yang masih terus ke sawah saja, pengen meningkatkan dan melebarkan sawahnya, meluaskan sawahnya, belum selesai perluasannya juga. Orang yang pengen menyelesaikan anak-anaknya, menikahkan anaknya, belum selesai juga, masih terus juga meningkatkan saja. Tapi anaknya sudah selesai, dan cucunya belum kok. Nah, terus belum selesai saja.
Masya Allah, kalau dituruti nggak selesai-selesai. Memang tidak akan bisa menyelesaikan itu saking pendeknya, saking pendek. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu semuanya kita ini harus paham untuk apa kita oleh Allah di dunia. Sehingga nanti kalau kita paham ini, kita tidak akan salah di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk apa kita diletakkan di dunia? Hadirin harus diulang kembali kepada asal mula umat manusia tinggal di dunia, yaitu mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Dulu mbah kita Nabi Adam dan istrinya yaitu Sayyidah Hawa, beliau ini tinggalnya di surga. Memang ini Nabi Adam ini mulai awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mau ditaruh di dunia. Jadi dunia ini dulu juga ditinggali makhluk sebelum umat manusia. Ya, makhluk sebelum umat manusia ini, mereka ini selalu bertengkar satu sama lain. Bertengkar terus satu sama lain. Maka Allah ingin mengganti makhluk yang lain yang bisa saling sayang menyayang. Bertengkar ada itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin membuat khalifah, orang yang menegakkan agama di bumi, yang taat kepada aku, kepada Allah SWT. Maka para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau ya Allah akan membuat makhluk-makhluk lagi yang saling mengalirkan darah satu sama lain? Mereka dulu-dulu juga seperti itu, nanti dibuat lagi ya dengan seperti itu. Berantem juga satu sama lain, tidak mau berkasih sayang. Maka Allah katakan, aku lebih tahu daripada kalian. Ternyata manusia ini punya satu kelebihan dari makhluk sebelum manusia ini, yaitu manusia mempunyai rasa kasih sayang sebetulnya. Tapi tetap aja juga ada rasa permusuhan. Makanya manusia pertama ini setelah Nabi Adam ini baru saja mempunyai anak, maka anaknya ini sudah membuat permusuhan dengan saudaranya sendiri, yaitu Qabil yang memusuhi. Karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam manusia ini, walaupun dikasih rasa kasih sayang, tetapi juga ada rasa dengki juga dimasukkan dalam. Siapa yang bisa menahan rasa dengkinya, ya dan melihara rasa kasih sayangnya, maka dia orang yang sukses. Maka dia orang yang sukses. Si Qabil ini, dia rasa dengkinya besar, dia tidak pelihara rasa kasih sayangnya, dituruti kedengkiannya, sehingga pengen membunuh saudaranya sendiri. Ini manusia yang baru lahir pertama kali di dunia, kan? Generasi pertama itu sudah seperti itu, membunuh saudara sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saudaranya dibunuh karena dengki. Karena saudaranya ini adalah saingan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua anak Nabi Adam. Ini qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Keduanya disuruh membuat korban. Qabil seorang petani, maka dia mengambil hasil pertaniannya untuk korban. Habil seorang peternak, dia mengambil hasil ternaknya untuk korban, dia diterima oleh Allah. Habil pemikirannya, ini adalah korban untuk Allah, biar diterima Allah, aku pilihkan yang terbaik daripada hasil ternak kambing itu.
Si Qabil ini beda pemikirannya. Wong tidak untuk Allah saja lah, nggak dimakan sendiri, maka ambilkan hasil pertanian yang paling buruk. Pemikirannya beda. Yang satunya untuk Allah, untuk agama, pilih yang terbaik. Yang satunya berpikir pikiran dunia. Kalau untuk dunia ini yang penting, kalau untuk agama nggak usah pakai penting. Nah, dipilihkan yang buruk-buruk dari hasil pertanian. Atau tuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterimalah korban yang ikhlas dan pengen mencari ridha Allah, biar diterima oleh Allah. Korbannya Habil. Orang yang meremehkan agama, meremehkan Allah, akhirnya korbannya tidak diterima oleh Allah SWT. Tambah lagi hasabnya kepada saudaranya yaitu Habil. Aku kok gak diterima, masa Habil saja diterima, ini gara-gara Habil inilah maka aku jadi gak diterima. Perasaannya seperti itu, bukan gara-gara Habil, karena kamu itu korban karena Allah. Lah kok kamu pilihkan yang buruk-buruk. Korban untuk Allah, kamu pilihkan yang buruk-buruk. Mau padahal itu ujian. Namanya Gusti Allah itu bisa kamu nomor 2-kan. Enggak, Allah itu harus nomor 1. Apapun harus nomor 1. Agama di nomor 1 kan. Maka intinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat menahan rasa bencinya, rasa dendamnya, rasa hasadnya kepada Habil, maka akan yang saudara sendiri hidup. Nah, Habil ini masih ada rasa kasih sayang. Dia suka memelihara kasih sayang. Maka dia mengatakan la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi aqtulak. Kalau kamu pengen membunuhku, aku tidak akan melawan. Ya. Aku tidak akan ganti ingin membunuhmu. Karena bila mana dua orang Islam, dua-duanya berantem satu sama lain, pengen membunuh satu yang lain, kemudian terbunuh salah satunya, dua-duanya masuk neraka. Maka seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, kalau yang membunuh masuk neraka saya sudah paham, tapi yang dibunuh kok juga masuk neraka? Loh, yang dibunuh juga itu dulunya juga pengen membunuh saudaranya tapi tidak kesampaian. Itu permasalahan. Maka Habil tidak seperti itu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma an bibasiti yadya liaqtulak. Kalau kamu ingin membunuhku, aku tidak akan berniat untuk membunuh. Ya kamu berusaha sendiri kalau kamu berbuat seperti itu. Nah, maka akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hasilnya. Tega bunuh saudaranya yang dibunuh. Matilah Habil. Itu awalnya pembunuhan. Dan setiap ada pembunuhan di seluruh dunia ini, maka Qabil akan terus mendapat dosanya karena dia orang pertama kali membuat maksiat namanya pembunuhan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang satu istimahnya itu ini diperlukan pengorbanan, yaitu apa? Korban perasaan. Kalau orang tidak mau korban perasaan, tidak akan bisa membuat istimahnya. Tidak akan bisa membuat istimahnya. Satu kumpulan, satu keluarga saja, yaitu keluarga Nabi Adam alaihissalam. Ketika satunya sudah dengki, marah, dendam, maka akan tidak dapat membuat satu istimahiyah, kumpulan untuk menghidupkan. Apa yang terjadi setelah itu? Maka Qabil tidak mau lagi kumpul dengan keluarga. Qabil lari dengan saudara-saudaranya yang sepaham dengan dia. Lari. Begitu lari, anaknya begitu Nabi lari,
maka dia akhirnya lama-kelamaan melupakan agama. Karena bibit melupakan agama dan meremehkan agama sudah ada pada Qabil itu. Yaitu ketika suruh korban, tidak untuk Allah saja, itu pilihkan yang jelek-jelek saja. Sudah ada bibitnya. Terus yang kedua, jauh dari orang soleh, Nabi Adam alaihissalam. Dia membuat tinggal di satu tempat khusus. Lama-kelamaan tahun demi tahun, lah kok Qabil itu akhirnya sudah lupa kepada Allah sehingga menyembah berhala. Itu maksud awalnya menyembah berhala juga. Makanya hati-hati. Satu kemaksiatan yang kecil itu bisa sampai menjadikan kemurkaan. Sedikit maksiat, dosa kecil saja kadang-kadang itu bisa menjadikan satu kemurkaan. Maka diceritakan ada seorang alim besar, orang ini muhaddis. Dia itu berjalan-jalan, kemudian melihat wanita yang betul-betul cantik. Wah, sudah hatinya itu luluh melihatlah wanita itu. Langsung dia pengen memperistri wanita itu. Ternyata wanita itu mengatakan, katanya wanita itu adalah wanita Nasrani. Nah, kalau kamu pengen menikahi aku, maka kamu harus bilang sama bapak. Maka bilang sama bapaknya. Bapaknya mengatakan, tidak boleh kamu menikahi putriku kecuali kamu masuk Nasrani. Saking cintanya sama orang ini, saking senengnya, maka akhirnya dia itu rela mengorbankan agamanya demi untuk bisa menikahi wanita Nasrani. Coba seperti itu. Satu kemaksiatan kecil, apa? Hanya mata tidak dijaga saja. Gara-gara mata tidak dijaga, maka bisa menjadikan seorang jadi keluar dari agama. Suatu kemaksiatan, awalnya maksiat, yaitu membunuh saudaranya. Tidak murtad, orang membunuh itu bukan murtad, tapi dosa besar. Tetapi lama-kelamaan akhirnya itu tercopot imannya. Betul apa yang dikatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah-tambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ziyadatil amal, bertambah-tambah dengan tambahnya amal. Wa yanqusu bi ma'asillah, dan akan berkurang dengan maksiat. Tambah maksiat, berkurang lagi sampai belum copot. Maka hati-hati dengan kemaksiatan. Dan bukan hanya itu saja kemaksiatan yang ada di sini. Kemaksiatan itu juga akan berpengaruh kepada orang sekitarnya. Semua lingkungan, semua masyarakat atau semua istimewa itu kalau ada kampung, kalau ada satu kemaksiatan, maka kita harus mengadakan yaitu beramal ma'ruf nahi anil munkar. Kalau tidak, semuanya nanti kena semuanya efek dari kemaksiatan. Hadirin dikatakan bahwa ma'afasal zina fi qaumin qad illa taqwatu bil maut. Tidak menyebar amalan perzinaan di suatu tempat di satu kaum kecuali mesti akan terjadi nanti banyaknya kematian. Coba. Jadi musibah-musibah gara-gara kemaksiatan. Jangan dikira kemaksiatan tidak ada efeknya di dunia ini. Musibah-musibah, bahkan orang yang bukan yang tidak maksiat pun, maka dia pun juga akan kena efek daripada kemaksiatannya orang-orang lain. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan suatu kemaksiatan ini seperti seseorang, satu rombongan yang dia ini naik kapal. Satu rombongan yang dia ini naik kapal bareng-bareng. Nah, kapal kita ini adalah kapal Islam, gitu kan? Nah, rombongannya adalah rombongan muslimin. Rombongannya orang-orang Islam naik kapal agama Islam. Nah, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kemudian ada orang yang bagian atas yang tinggalnya di dek kapal,
Ada yang orang yang tinggalnya itu di bawah, di Lampung. Maka orang yang di Lampung ini biasanya kalau minta apa-apa itu selalu minta air, selalu minta kepada orang yang di atas. Karena yang orang di atas itu kalau ada hujan apa selalu punya air, ada tanda air di sana. Dan persediaan air ada yang di atas. Maka yang di bawah ini selalu minta air, dikirim air, dikirim air di bawah. Lama-kelamaan ini ada pemikiran bid'ah di dalam orang yang ada di bawah, di dalam. Apa pemikirannya? Pemikirannya, kenapa kita merepotkan orang-orang yang ada di atas? Bolongi saja ini, apa itu? Kapal ini sudah dapat air gitu. Kalau orang-orang yang ada di sekitar situ, termasuk orang yang di atas ini, tidak mencegah pemikiran buruknya orang ini, ya, kok terus dilakukan, apa yang terjadi? Tenggelam semua rombongan ini. Semua rombongan ini jadi tenggelam. Tapi kalau mereka itu mau menahan, mencegah, beramar ma'ruf munkar, maka akhirnya orang itu selamat dan semua orang yang ada juga selamat. Semua orang yang ada adalah selamat. Nah, begitu keadaannya. Kalau tidak, hancur semuanya. Hancur semuanya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bercerita mengenai yaitu satu tentara yang dia ini dikirim untuk menghancurkan Ka'bah. Ya'zu jaisal Ka'bah, ya'zu jaisul Ka'bah, fa idza kanu bayda'a min al-ardi yusabu bi awwalihim wa akhirihim. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ada satu tentara yang memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka sudah sampai di tanah yang lapang, maka mereka dihancurkan oleh Allah SWT dari awal sampai akhirnya. Di awal itu akhir, semuanya tuntas habis dihabisi oleh Allah SWT, termasuk orang sekitarnya situ juga. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi, qultu kaifa yusabu bi awwalihim wa akhirihim fa fihim aswa'uhum wa man laysa minhum. Aku bertanya kepada baginda Nabi, bagaimana dihancurkan semuanya yang ada di situ, padahal di situ ada orang-orang pasar mereka, ada orang-orang yang tidak ikut bersama mereka, kok ikut dihancurkan. Inilah yusabu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsu ala niyyatihim. Mereka dihancurkan semuanya, tapi nanti dibangkitkan mengikuti niat mereka sendiri. Artinya apa? Satu keburukan ya. Kalau sudah ada kemaksiatan di ada di negeri kita atau di kampung kita, maka yang kena bukan hanya orang yang bermaksiat saja, tetapi orang yang tidak bermaksiat itu pun juga akan kena juga. Satu semut menggigit tangan kita, semua sarang semut kita hancurkan. Sampai tidak salah itu dikatakan. Ya. Satu nyamuk menggigit gigi kita, seluruh nyamuk itu kita rantai semuanya baikon. Ya. Kok begitu? Allah gak adil, katamu ngomongnya ya begitulah. Kamu juga berbuat seperti itu. Manusia, makhluk-makhluk itu ciptanya Allah, tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Tadi cerita sendiri. Seperti kita mencetak roti itu, kemudian kita banting, kita cemet-cemet, kita apa, enggak ada harganya itu roti kita buat sendiri. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan juga wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan musibah yang tidak akan menimpa khusus kepada orang-orang yang bermaksiat. Tidak khusus kepada orang-orang yang zalim saja, enggak, semuanya juga akan kena. Maka inilah pentingnya amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi intinya apa? Hanya kita ini diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini. Pertama kali yaitu supaya kita menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Seperti kita, yaitu menegakkan agama
Khalifah karena seperti penggantinya Allah, Khalifatullah. Yaitu maksudnya menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Menjaga supaya agama, kerukunan, kasih sayang, kesatuan hati ini dijaga betul. Dan jangan sampai menuruti rasa dengki, rasa marah, rasa dendam dalam hati kita yang akhirnya akan menyeret kepada dosa yang lebih besar lagi. Akhirnya harus selesai. Kemudian selalu untuk menjaga amalan agama ini semuanya, tidak bisa tidak kita ini harus selalu berhubungan satu sama lain untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama, ingat mengingatkan untuk menyabar-nyabarkan, membetah-betahkan diri di dalam amalan agama. Sabar itu artinya membetah-betahkan diri dalam amalan agama. Sabar itu ada 3. Sabar dalam urusan musibah, sabar dalam menahan nafsu kemaksiatan, sabar dalam menahan berhenti dari taat. Paham ya? Itu ada 3. Maka kalau katanya sabar itu kalau ada musibah sabarlah, artinya kamu jangan putus asa walaupun ada musibah. Bapaknya mati, anaknya mati, sana musibah, hartanya hancur, jangan putus asa. Nah, ini namanya suruh sabar. Sabar dalam maksiat artinya apa? Disabar-sabarkan, dibetah-betahkan dirinya, jangan sampai bermaksiat yang hanya sebentar saja kita ini menahan diri, nanti akhirnya hasilnya adalah sebesar-besarnya hasil di akhirat sana. Sabar menjaga diri selalu dalam taat, yaitu artinya jangan sampai kita ini meninggalkan taat. Disabar-sabarkan diri, istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah, apalagi nanti kalau sudah ada kemampuan yaitu sholat sunnah rawatib, disabar-sabari, dipetah-petahkan, jangan sampai ditinggal. Kalau sampai tertinggal maka diqadai. Nah, jadi istiqomah. Maka intinya orang itu bisa istiqomah itu adalah kesabaran, kepetahan. Ini waktu panas, duhur-duhur tetap saja ke masjid. Ini waktu dingin, itu subuh-subuh tetap datang ke masjid. Ini waktu hujan, itu biasanya hujan kan sore, asar-asar, maghrib, itu isya, itu tetap datang ke masjid. Istiqomah. Begini Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai amalan, yaitu amalan baginda Nabi itu membaca 1/7 Al-Quran setiap hari itu dibaca dengan sholat. Itu amalan baginda Nabi. Tetapi karena kadang-kadang itu ada satu urusan yang penting sehingga baginda Nabi harus musyawarah semalam-malam suntuk dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Sering-seringnya musyawarah dengan sahabat Abu Bakar dan Umar beliau seorang khusus. Maka akhirnya baginda Nabi itu mengqadha amalan malamnya, yaitu amalan membaca 1/7 Al-Quran itu dibaca ketika waktu duha. Maka para ulama mengatakan supaya kamu istiqomah, maka jangan sampai kamu itu lupa untuk mengqadha atau mengulang amalan-amalan yang sudah kamu biasakan setiap hari. Dan itu ganjarannya seperti sholat duha. Insyaallah ya. Nah, seperti itu. Siapa yang sudah istiqomah 3 hari, ini sudah 1 tahun gak 3 hari, dikumpulkan 3 hari kali 1 tahun, dan keluar lagi. Ini guyonan tapi sebetulnya betulan. Makanya dengan yang istiqomah, kalau sudah kelewatan kali nanti diqadha, nanti bisa istiqomah betul. Jadi di istiqomah 3 hari atau 2,5 jamnya, nah, itu di istiqomah. Memang istiqomah itu berat, ini bukan amalan biasa. Sampai para ulama mengatakan istiqomah itu khairun min alfi farad.
Istiqomah ini adalah lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau hanya keramat begitu saja itu mudah. Tetapi kalau istiqomah, wah ini dan betul-betul satu amalan yang besar dan satu anugerah yang betul-betul besar yang diberikan oleh kepada seorang hamba. Sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW ini di dalam urusan biar istiqomah, beliau itu tidak menyarankan umatnya itu untuk jos-josan di dalam amal, enggak. Ketika baginda Nabi ditanya oleh sahabatnya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama oleh baginda Nabi, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, adwamuha, amalan apa yang paling afdal? Pak dijawab, yang paling istiqomah. Kayaknya yang bertanya pengen amalan sholat tahajud kah, atau jihad kah, atau apa? Enggak, dijawab yang istiqomah. Yang istiqomah. Wa inqal, walaupun sedikit. Maka beliau menyarankan saddidu wa qaribu. Hendaknya kamu ini, amalan ini, hendaknya ambillah amalan yang sedengan saja. Jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Wa qaribu, kemudian setiap kali berusaha untuk meningkat sedikit begitu. Nanti akan bisa amalan yang banyak, tetapi kamu sudah tidak merasakan berat. Setiap hari membaca Al-Quran 1 halaman, ya, 1 halaman. Dalam waktu 1 tahun nanti kita bisa meningkat lagi 2 halaman. Setelah 3 tahun nanti bisa meningkat lagi, bisa 4 halaman, 4 juz, 5 halaman. Bisa jadi seperti itu. Jadi meningkat. Zikir juga seperti itu. Sholat tahajud kuatnya hanya 2 rakaat, kemudian sholat witir. Ya walaupun seperti itu, istiqomahkan dulu. Nanti lama-kelamaan nanti bisa sampai 11 rakaat. Insyaallah ya. Seperti itu. Itu caranya baginda Nabi. Istiqomah walaupun sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling utama itu istiqomah. Sekarang begini ya, kalau orang itu datang untuk bertamu, duduk saja istiqomah, diketok tamu itu, selamat pintunya, assalamualaikum, dikit saja, kalau usah banyak-banyak. Assalamualaikum, belum dibuka lagi, assalamualaikum, belum dibuka, terus diketuk, lama-lamaan yang punya rumah itu siapa ini, akhirnya dibukakan. Tapi kalau orang nggak amal istiqomah, walaupun gede itu seperti orang mau ngetok rumah, assalamualaikum, begini terus ngomongnya banyak saya terus banyak sekali nggak dibuka-bukakan, sudah pergi dia. Ini orang yang istiqomah. Orang istiqomah sedikit tapi istiqomah itu nanti orang yang punya rumah itu paham. Oh ini berarti ini betul-betul penting. Nah dibukakan semua. Tapi orang itu mau ngomong banyak, ya kan? Tapi sekali barang itu tinggal ngalih, ya kan? Maka orang yang punya rumah baru salam sekali, kemudian sudah nggak ada, kelihatannya nggak begitu penting. Paham ya? Nah, kalau itu kita ini ibadah di hadapan Allah itu, kita istiqomah, maka kita ini akhirnya paham bahwa kita ini mementingkan untuk bisa sowan kepada Allah itu terasa penting dan diterima oleh Allah bahwa orang ini mementingkan untuk sowan kepada aku. Tapi kalau orang sekali berusaha terus tinggal lagi, oh kelihatannya nggak pada penting, nggak usah dicepukin. Nah, gitu. Jadi kurang lebihnya gambarannya kenapa kalau istiqomah jadi paling utama-utamanya amalan ini, karena seperti itu. Orang istiqomah itu menunjukkan dia itu mementingkan pengen bertemu dengan Allah. Karena maksud dari amalan itu pengen bertemu dengan Allah, biar dicintai Allah, biar punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, siapa
ibadahnya semuanya itu paling penak itu memulainya itu yaitu dengan keluar juga Allah SWT 4 bulan, kalau dapat ya 40 hari atau berapa hari saja. Kalau Pak bisa 4 bulan 4 hari memulai. Kalau sudah dimulai nanti akhirnya itu bisa, nanti akhirnya bisa meneruskan di rumah. Maksud dari keluar 4 bulan 40 hari itu bukan kok terus kalau pulang itu istirahat, enggak. Itu pelatihan selama 4 bulan, pelatihan selama 3 hari. Kemudian nanti kalau sudah di rumah kita bisa istiqomah meneruskan amalan-amalannya. Tahajudnya istiqomah, 2 jamnya istiqomah, taklimnya istiqomah, ya. Terus mendatangkan satu sifat yaitu menyayangi semua orang Islam dan bisa menghilangi sifat dengki, marah pada saudara Islam.